Dan big win kami ya tadi 2 itu, 2 titik sudah rapi, dan sisa 2 titik lagi. Bahkan sekarang setelah ikut pembelajaran yang lainnya, kita ngerasa bahwa ya kedepannya kita optimis. Walaupun hutang kita belum lunas ya, jadi serasa udah kayak nggak punya utang aja. Kita udah yakin karena depannya udah ada step by stepnya gitu. Udah yakin insya Allah bakalan lunas gitu. Iya, walaupun kita udah yakin ilmunya. Iya gitu. Jadi apalagi menghadapi si abang gitu ya. Nah itu. Ya, menghadapi si abang itu kalau kita lihat walaupun masih ada 2 ember gitu, kayak kita serasa sekarang kayak nggak punya utang. Nggak punya utang. Jadi kita bisa lebih fokus usaha, yang ngembangin cuan gitu ya, ngembangin bisnis ya supaya nanti biar lebih tumbuh dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Lunas Utang Miliaran. Nah, alhamdulillah nih, saya senang banget ketemu Pak Effendi dan Ibu Nining. Masya Allah. Ini ada kabar gembira gitu. Kemarin kan kita baru podcast itu di TBE. Nah, sekarang nggak nyangka kalau 2 titik utangnya sudah lunas. Masya Allah. Nah, nanti kita kita banyak bicara nanti dan tentang pelunasan itu bagaimana kok bisa gitu. Cukup berapa hari? 2 hari apa ya? 2 hari. 2 hari. Ya. 2 hari TBE lunas utang. Alhamdulillah. Nah, sebelum itu kita masuk kepada pengenalan dulu ya Pak. Oke. Silahkan dari Pak Effendi boleh perkenalan dulu dan Ibu Nining. Silahkan Pak perkenalan dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Effendi. Saya pengusaha ya sembako lah, toko kelontong, juga di pakan ternak ya. Ya, selama ini ya kita pusing mikirin utang ya. Mungkin kemarin udah saya ceritain, yang awalnya itu saya kira itu 1,5 ember gitu ya. Ternyata setelah kita mapping ya ternyata hampir 4 ember itu. Udah 4 ember. Iya. Karena udah ada ternyata ya sama si abang juga masuk supplier kan gitu ya. Ya tapi kita fokus ke si abangnya itu. Ke si abang dan yang perorangan. Baik. Ya, alhamdulillah. Dari Bu Nining. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Nining, istrinya Pak Effendi dari Cikarang. Saya biasanya lebih fokusnya di pakan ternak dan alhamdulillah banget sedikit-sedikit usaha yang tadinya kita anggap gimana lagi nih cara nyelesainnya, alhamdulillah ilmu dari TBE langsung kita terapin dan kadarullohnya 2 titik bisa kita selesaikan karena keyakinan kita. Ayo, alhamdulillah, secepatnya kita selesaikan. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah ini tentang 2 titik tadi tuh lunas utang dalam jangka 2 hari ya. Nah itu bagaimana? Itu titik itu berapa aja nilai nominal sebagai gitu? Titik pertama dan kedua itu ya kita setelah mengikuti TBE gitu ya, kita langsung action. Yang awalnya kita mungkin takut sama si abang, ya setelah ikut TBE kita malah lebih berani tuh sama abang gitu. Jadi kita langsung telepon itu abang bahwa kita mau ngelunasin gitu. Awalnya nggak bisa. Awalnya nggak bisa. Tapi ya kita langsung datengin aja ke kantornya. Saya datang gitu ke kantornya dengan itikad baik untuk melunaskan gitu ya. Ya qadarullah hari itu sertifikat kami langsung bisa kita lunasin. Di abang 100 juta tuh. 100 juta. 100 juta langsung hari itu bisa keluar tuh sertifikat. Dibayar berapa? Ya dibayar ya sisanya itu. Sisanya itu dia gitu ya. Alhamdulillah. Dan yang kedua itu ya setelah kita ikut TBE kita juga ada di perorangan. Di perorangan gitu, nanti kalau perjanjian segala macam kita ada shareannya gitu ya. Ya di perorangan itu hampir 200 juta tuh. 200 juta. Nah dari 200 juta itu ya dari ilmu TBE kita punya langsung kita praktekin tuh setelah 3 hari ya Maya? 3 hari ketika langsung kita TBE langsung eksekusi tuh. Ya setelah eksekusi di situ kita langsung temuin, ya alhamdulillah
ada kesepakatan bahwa ya langsung lunas di angka 40 juta. Qadarullah gitu ya. Luar biasa. Subhanallah gitu. Jadi 2 titik setelah ikut TBE kita udah lunasin. Dengan keyakinan kita. Dengan keyakinan kita. Karena kalau kita pikir itu unlogic gitu. Kalau nggak ada istilahnya itu Allah yang bulak-balikin hati manusia, kayaknya sulit di angka segitu. Tapi karena emang kita ya apa yang kita pelajari di TBE kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, kita juga niat untuk melunasi utang kita, Allah kasih kemudahan. Masya Allah. Alhamdulillah gitu. Masya Allah. Ini dari yang 200 juta hanya dibayar 40 juta, itu aja. Luar biasa banget, Pak. Iya, nah, gitu. Ini kan tadi menghadapi utang itu kan ada perasaan takut awalnya, Pak, sebelum ikut TBE dan sebagainya. Wah, kalau sebelum ikut TBE itu apa ya, kita tuh gelisah di malam hari, ya terhina di siang hari itu. Pokoknya kita itu apa ya, setiap hari itu kalau nggak ada ribut itu nggak seru. Ya harmonisasi keluarga kita juga nggak terjalin gitu ya. Bahkan kita juga kadang apa ya, kayak nggak seperti nggak punya harapan kayak. Ya. Kita seperti nggak punya harapan gitu ya waktu itu tuh. Nyelesain utang juga kita mikir-mikir dulu gitu ya. Gimana nanti ke depannya gitu. Kita fokusnya ya selesaiin yang ini dulu, kita apa sih bayarin yang bunganya ini dulu gitu. Kita nggak fokus ke bayar hutang gitu. Nggak ada pemikiran ke situ sebelum kita ikuti TBE itu sendiri. Berarti selama ini bayar utang itu hanya bunganya aja, Pak? Bunga dan cicilan. Bunga dan cicilan juga. Bunga dan cicilan gitu ya. Rasakan juga nggak apa setiap bulan itu uang itu habis buat bayar cicilan? Ya itu kami rasakan ya, bahwa setiap bulan itu pasti gitu ya, di rekening itu 0 bahkan bisa minus itu. Gitu sampai akhirnya kami sadar gitu ya, kami langsung ya ikut acara di TBE, ya barokallah gitu ya. Kita sekarang bisa lebih tenang gitu ya dalam menghadapi permasalahan si abang, sambil komitmen ya utang-utang kami akan kami lunasi semua. Dan big win kami ya tadi 2 titik sudah rapi, dan sisa 2 titik lagi. Bahkan sekarang ya setelah ikut pembelajaran yang lainnya, kita ngerasa bahwa ya kedepannya kita optimis. Itu. Ini kalau dirimu mah gimana? Iya, makin optimis. Kita udah punya gambaran buat aku lebih koreksi diri lagi gitu ya, tentang apa sih fungsinya seorang istri gitu. Walaupun kita punya usaha, tapi tetap pemimpin tuh ada di suami gitu. Apapun yang suami katakan ya kita harus benar-benar bisa menjalani itu semua gitu. Itu sih yang aku benar-benar bisa ambil dari TBE kemarin, sama keyakinan diri gitu. Oh, kita tuh masih bisa menatanya. Dulu kita pernah di tinggi kok. Kita punya dasar dalam berbisnis gitu. Kita udah punya market, cuma kita ketidakpahaman tentang riba itu yang bikin kita hancur gitu. Itu yang bikin kita nggak fokus di bisnis, itu yang bikin kita apa lagi sih yang harus kita lakukan gitu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada gitu. Baik. Nah ini kan kalau kita ke bisnis ya Pak, ini kan tadinya di bisnis ini pakai utang, terus sekarang udah nggak pakai utang gitu. Ini bagaimana di bisnis nih? Kan transisinya nih lumayan berat kata orang gitu, kalau bisnis nggak pakai utang transisinya lumayan berat. Kalau di sini kan beda. Oh enggak. Boleh cerita Pak? Gitu. Justru yang kami rasakan sekarang itu lebih tenang ya, lebih nyaman gitu ya dalam hal mengelola bisnis gitu ya, dan yang pasti juga cuannya malah lebih besar ya, margin kita lebih besar gitu ya. Gitu, margin kita lebih besar, bahkan kita juga ngelihat dari laporan keuangan kita, bisnis kita tuh growth, tumbuh gitu ya artinya gitu ya, karena dari seorang pebisnis itu kan yang penting margin.
gitu margin. Walaupun omset kita agak turun sedikit, tapi marginnya naik. Kalau dulu omset besar tapi marginnya minus. Iya. Nah, gitu. Nah, itu dia. Makanya artinya ya yang kami rasakan gitu ya untuk sekarang itu kita dalam hal misalkan menjalankan usaha itu lebih tenang. Gitu ya, lebih fokus kepada usaha gitu ya. Lebih menata lagi tim kita gitu ya, lebih memantapkan lagi artinya itu SOP di perusahaan kita gitu ya, supaya namanya ya yang kesalahan kemarin itu ya kita perbaiki gitu. Iya, berarti sebelumnya kan kalau sekarang sih udah apa namanya, iya. ya biasanya setiap bulan ada cicilan, misalnya lari ke perbankan, ya kan? Iya. Kalau sekarang udah, wah ini uangnya makin banyak nih, bisa ditambah untuk apa nih, mengembangkan usaha lagi. Insya Allah kan gitu ya. Kita artinya ya mudah-mudahan gitu ya. Sesuai dengan ajam kami gitu ya, dalam nanti waktu dekat kita bisa selesaikan utang-utang kita, sehingga nanti ya keluarga kami lebih harmonis gitu ya, terus juga suasana di perusahaan juga jadi lebih barokah gitu ya, itu yang kami harapkan gitu. Alhamdulillah. Berarti sebelumnya, sebelum ikut TBE ini dan PBTR ini belum fokus tuh mengembangkan usaha? Ya kalau sebelum ikut TBE kita itu ibarat ngelihatnya tuh hutang gitu ya. Oh, hutang terus gitu kita ya? lihatnya hutang tuh. Jadi perusahaan kita ini nggak kita perhatiin nih gitu. Karena kita fokusnya di hutang. Tapi setelah ikut TBE kita fokusnya di perusahaan, di bisnis kita. Tahu-tahu hutang kita lunas saja. Barokah. Itu ilmunya di TBE tuh sama di PBTR nanti. Nah, kita nih ke PBTR nih. Waktu iya. TBE kan kita membahas fundamental ya, Iya, Pak, fundamental, ya, iya. Nah, di PBTR ini apa? Gitu. Apa yang dibahas di PBTR? Ya, kalau kita melihat waktu di TBE ya, saya tuh seperti orang yang apa ya, baru diinstal ulang lah. Setelah sekian lama kita artinya itu melakukan kegiatan-kegiatan gitu, setelah ikut TBE itu ya kita tuh betul-betul namanya itu seperti ya manusia yang terakhir kembali itu. Dan kita juga ya ke istri kita serasa gimana ya? Kayak manusia terlahir kembali deh gitu. Iya, dan kita juga keharusan rumah tangga juga kayak pengantin baru lagi kayaknya. Masya Allah, luar biasa. Jadi dekat, ya? kita lebih yakin lagi gitu. Step ke depannya kita udah lebih yakin apa yang mau kita lakuin ke depannya. Dan untuk bisnis juga, besok kita mau lakuin ini nih. Udah besok ini terlihat ya. Besok saya mau benerin yang ini nih gitu. Ternyata selama ini yang ini banyak banget salahnya. Itu yang bikin bisnis kita setiap sih kemajuannya kurang gitu. Sebenarnya kalau kita benerin bisnis kita tuh dari awal emang udah growth banget gitu. Cuma ya karena banyak yang kita belum paham juga, karena kita cuma fokusnya satu ke utang ya, waktu itu ke utang. Jadi lebih apa ya, kalau udah fokusnya ke bisnis, banyak nih yang harus kita perbaiki nih. Gitu. Alhamdulillah, nih, luar biasa. Nah, ini di PBTR ini apa yang dipelajari ini? Kalau kita itu di PBTE itu kita itu seperti manusia yang baru terinstal tuh. Ya kan, dalam arti kata keyakinan kita tentang agama, keyakinan kita tentang syariah dalam berbisnis gitu ya. Nah, kalau di PBTR ini ibaratnya itu kita dalam menyelesaikan masalah hutang-hutang kita itu menurut saya itu walaupun hutang kita belum lunas ya,
Jadi Selasa udah kayak nggak punya utang aja. Kita udah yakin karena di depannya udah ada step by stepnya gitu. Udah yakin insya Allah bakalan lunas gitu. Iya, walaupun kita udah yakin ilmunya. iya gitu. Jadi apalagi menghadapi si abang gitu ya. Nah, itu. Ya, menghadapi si abang itu kalau kita lihat walaupun masih ada 2 ember gitu, kayak kita Selasa sekarang kayak nggak punya utang. Nggak punya utang. Jadi kita bisa lebih fokus usaha, yang ngembangin cuan gitu ya, ngembangin bisnis ya supaya nanti biar lebih tumbuh dan berkembang gitu. Pokoknya bisnisnya yang kita benerin untuk masalah utang, insya Allah bakalan selesai dengan sendirinya. Iya, ngikut dengan ya. izin Allah. Dan yang artinya terkesan itu ya di PBTR ini betul-betul dikupas habis itu. Dikupas apa itu Ya, Pak? tentang ya passing the bank lah, sehingga kita artinya itu dalam menghadapi artinya permasalahan kita dengan si abang itu ya kita seperti mempunyai keterampilan sendiri untuk melindungi diri kita. Tamengnya ada tamengnya ya. Iya betul, sehingga ya kita ya insya Allah gitu ya akan kita bisa rapikan atau kita lunasi secepat mungkin. Alhamdulillah. Gitu, alhamdulillah gitu. Ya mudah-mudahan nanti setelah PBTR ini kita akan bakalan bikin big win lagi nih. Amin Pak, amin. Mudah-mudahan. Minta doa semuanya. Udah semuanya. Ya, Mudah-mudahan gitu. lancar. Amin. Karena Senin besok kita udah di Oh, udah janjian. Oh, udah ada rencana nih gitu. udah dipanggil. Bahkan kita udah dipanggil. Oh, gitu. Karena kita udah pakai baju itu. Baju MMC ya. Mudah-mudahan dipermudah kalau orang MMC karena kan Gitu, ya. nganggap orang lain mungkin ya ngeplang ya. Kalau kita kan enggak gitu. Kita mau bayar utang. Iya, kita mau bayar. Kita mau bayar utang kita. Karena banyak juga Pak di sana tuh ketika pengajuan di bank tahu nih orang MMC, oh ya udah langsung di ACC gitu. Bunga dan denda dihapus gitu. Mudah-mudahan seperti itu ya. Amin, 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 amin. Alhamdulillah. Makanya buat teman-teman yang udah ikut TBE tapi belum ikut PBTR, ikut deh buru-buru, nyesal lah kalau nggak ikut. Baik, Masya Allah, luar biasa. Harus berkelanjutan. Iya, Terus. berkelanjutan. Gitu. Nah ini kan di PBTR juga kan bukan cuma passing the bank ya Pak ya, tapi ada bisnis juga. Iya. Itu bagaimana, apa yang dibahas di PBTR tentang bisnis? Di PBTR itu ternyata bukan hanya cara kita menghadapi si abang ya atau passing the bank. Ternyata di PBTR juga kita itu langsung namanya itu bisnis yang kita punya selama ini langsung dibenerin tuh. Ya, artinya kita dikasih tahu sama coach kita bagaimana caranya kita mengelola bisnis, membuat SOP gitu ya. Juga gimana caranya kita mengembangkan market besok tuh. Ya intinya bahwa kita dikoreksi kesalahan-kesalahan kita kemarin dalam hal mengelola bisnis, gitu ya, memanajemen karyawan, gimana caranya kita menyisihkan margin, gitu ya, gimana caranya kita membuat omset. Nah itu dikasih fundamentalnya di PBTR, sehingga nanti gitu ya, yang saya rasakan itu ketika kita pulang nih, gitu ya, selain kita misalkan artinya dalam arti kata passing the bank, tapi kita juga akan benerin nih usaha kita ke depannya itu supaya ya artinya utang kita cepat lunas. Masya Allah, amin, amin, amin. Iya. Alhamdulillah. Nah, ini ikut PBTR ini sebanding nggak apa yang dikeluarkan gitu? Kalau menurut saya sih nggak sebanding ya dari manfaat yang kami terima. Karena sebelum ikut PBTR kemungkinan kita itu masih dalam arti kata tuh bingung bagaimana caranya kita itu mau menyelesaikan permasalahan kita. Nah ketika kita bingung, otomatis setiap harinya itu kita selalu berpikir keras apa yang mau kita lakukan selanjutnya. Tapi setelah ikut PBTR gitu ya, kita tuh ngerasa bahwa permasalahan yang kita hadapi itu ya kalau permasalahan utang ya cemen gitu. Kecil lah buat teman-teman yang belum ikut PBTR, top up, gedein lagi. Jangan kecil-kecil, mending gedein sekalian.
Tapi nggak nyesel kan Pak utang? Wah kalau tahu gitu puluhan miliar aja gitu. Oh enggak. Jangan. Ya, jangan deh. Udah cukup sampai di sini aja. Iya, alhamdulillah ya gitu ya gitu. Nah ini boleh nih Pak saran-saran untuk pengusaha yang di luar sana itu yang masih terlilit utang atau masih nyaman dengan utang dari Pak Effendi dan Ibu Nining Cok. Silahkan Pak, Bu. Buat teman-teman yang masih terlilit utang di luar sana, ayo cepetan gabung ke grup MMC ya, atau cari-cari informasi banyak banget di YouTube. Dan alhamdulillahnya aku juga kemarin ada 2 teman aku yang udah sama dia juga mengalami kayak kita, dan nomornya udah aku kasih tadi. Ada 2 pengusaha yang udah terlilit, dan kemarin aku cuma bikin status di apa sih di WhatsApp. Langsung respon, langsung nangis gimana caranya. Kadarullah ya tadi kan ada pengisian data, aku cantumin di 2 pengusaha itu. Buat teman-teman ayo cepat bergabung. Gitu. Insya Allah utang mah lunas, bisa diselesaikan gampang. Sudah terbuktiin ya. Sudah terbukti. Dari Pak Effendi? Ya buat saya sendiri, buat teman-teman yang masih nyaman dengan hutang ya, gitu. Apalagi hutangnya hutang riba gitu ya. Sebagaimana dalam Al-Quran, ya kita sama aja berperang dengan Allah dan Rasulnya itu. Dan kita sudah tahu bahwa kita nggak akan menang. Gitu. Jadi saran saya gitu ya buat teman-teman di luaran sana yang merasa masih dalam arti kata nyaman dengan hutang ataupun yang teman-teman sudah terlilit hutang gitu ya. Segera gabung deh ke komunitas MMC, nggak nyesel, nggak sebanding dengan biaya yang kita keluarkan tuh, karena manfaatnya itu lebih besar tuh dibanding biaya yang kita keluarkan gitu. Itu pesan saya gitu ya. Makanya dalam arti kata yang artinya teman-teman merasa apa yang kami rasakan kemarin, yang mukanya kusut itu ya, setiap hari itu kita tidur itu nggak tenang gitu ya. Pikiran kacau gitu ya, sama istri juga sering keluarga nggak harmonis. Setelah ikut TBE semuanya jadi adem gitu. Ibarat kita misalkan sakit nih, ya kita tuh dapat obat yang betul-betul tepat sasaran tuh, sehingga apa yang sakit yang kemarin kita rasa itu langsung seketika setelah kita mengikuti acara itu sembuh. Dan permasalahan utang setelah kita aplikasikan ilmu yang di TBE sedikit-sedikit insya Allah lunas. Amin. Luar biasa nih Pak. Iya. Alhamdulillah nih. Ini dari Pak Effendi dan Ibu Nining sudah membuktikan gitu kan. Nggak lama-lama ya Pak. Iya, nggak lama-lama. 2 hari 2 titik udah lunas. Masya Allah. Nah ada lagi mungkin mau disampaikan? Itu? Cukup kayaknya ya. Ya Aku cukup. sih cuma pengen nyampein ya. Apa? Terima kasih banget. Kita udah ketemu di sini. Pengen banget kita tuh nggak ngewarisin hutang ke generasi kita. Alhamdulillah ketemu di grup ini. Sehingga kita bisa memutus mata rantai hutang yang dari dulu kita nggak tahu nyelesainnya seperti apa gitu. Terima kasih banget buat tim semuanya. Kita udah dibimbing di sini. Itu aja sih. Alhamdulillah. Itu aja. Luar biasa ya Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini dari wasilah kita podcast ini mudah-mudahan menjadi membantu orang-orang di luar sana Amin. untuk terbebas dari utang. Ini salah satu jalurnya ya. Iya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan juga kan banyak juga di luar sana itu yang saking tekanan ini tekanan utang ini kan luar biasa. Luar biasa, iya. Keluarganya ya kita bersyukur gitu kan. Iya, bersyukur. Keluarga kita masih utuh. Masih utuh ya. Kan ada yang udah enggak. Kita juga ada yang betul. Amit-amit nauzubillah min dzalik, ada yang sudah wafat gitu kan. Iya. Karena gantung diri dan sebagainya. Gitu. Alhamdulillah ya. Nah, ini mudah-mudahan ini menjadi kisah inspirasi untuk Bapak Ibu di luar sana. Semoga
ini menjadi Cash. wasilah. Lunas. Ya, lunas Pak. Wasilah untuk kita lunas utang. Amin. Untuk lunas utang, untuk hidup bahagia dan keluarga harmonis. Amin. Oke. Ya. Minta doanya semua. Minta doa semoga Pak Effendi dan Ibu Nining ini mungkin besok hari Senin gitu ya lunas utangnya ya. Amin. Minta doanya. Langsung Iya, di-ACC iya. oleh perbankan. Nah, oke ya, cukup sekian dari kami bertiga. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian, dan ingat satu hal, bahwa setiap permasalahan pasti ada solusinya, dan utang lunas itu di PBTR dan TBE. Alhamdulillah. Oke ya Pak, kita tutup doa dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.